Sudah. Konektor, transaction query, kemudian data source. Data source itu ada di sini. Nah, selanjutnya adalah DB grid. DB grid itu ada di additional. Sorry, ada di ya. DB grid itu data akses SQL DB, nah mungkin SQL DB. Dia ada di data ini di data control bagian T DB grid. Oke. Nah, kemudian coba kita konekkan. Pertama konektor type-nya yang 5.7. Database name itu DB toko bangunan. Bangunan ya. Ya, DB toko bangunan. Kemudian hostname localhost. Passwordnya name root. Username root. Name-nya localhost. Nah, ini mungkin. Coba kita sambungkan lagi di sini. Database-nya pakai SQL connector. Kemudian SQL query-nya database pakai konektor ini. Data source-nya pakai data source 1. Ya, transaksinya pakai SQL transaction ya. Oh, ini data source-nya nggak usah nih. Kemudian ini dataset-nya pakai SQL query. Baru di sini data source-nya pakai data source 1. Nah, kemudian misalkan saya ini menampilkan tabel barang. Berarti select bintang from tabel barang. Kita aktifkan. Nah, sudah masuk berarti ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah kita buat studi kasus, kemudian kita tentukan entitas atribut, kita buat kira-kira tabel itu tabelnya seperti apa nanti, kemudian kita buat ERD-nya, kemudian kita buat database-nya di SAM-nya tadi, di SQL server-nya, melalui localhost, kemudian kita buat user interface-nya, selanjutnya kita input data. Input data itu, nah, karena di sini ada 3. Nah, mungkin karena tabelnya itu beda-beda, jadi mungkin saya butuh suatu alat, saya butuh suatu kayak tempat gitu. Nah, sehingga kalau dia itu diklik apa, ketika kita input barang, nah, maka yang muncul tuh tempat itu gitu. Soalnya saya pakai ini, group box ini. Group box. Nah, ini misalkan saya namai input data barang. Nah, karena ada 3, berarti saya perlu kan 3 juga ini. Nah, captionnya input data barang, di enter ya. Ini misalkan kode barang. Ya. Kemudian untuk itu tidak harus sama dengan ininya ya, sini ya. Maka saya buat kode barang biar besar-besar.
kemudian nama barang, kemudian harga. Nah, selanjutnya kita buat tombol untuk memasukkan data. Misalkan. Nah, sudah. Nah, ini misalkan mau saya bold, captionnya mau saya bold. Oh, yang nanti aja lah. Nah, selanjutnya saya ingin membuat sintak untuk input barang. Nah, sintak untuk input barang ini saya klik 2 kali di inputnya dan masuk ke sini. Prosedur button 1 kliknya ini. Nah, logika untuk menginputkan barang itu dia pertama kita nonaktifkan dulu. Kita kan inputannya pakai sintak SQL ya. Nah, kita inputannya itu pakai sintak SQL. Nah, sintak SQL itu sendiri dia dituliskan di SQL query. SQL query ini. Bagian SQL ini. Nah, jadi langkah pertama ini tuh harus kita nonaktifkan dulu. Jadi aktifnya itu kita falsekan dulu supaya ini dia tidak bekerja. Soalnya kalau dia aktif kita nggak bisa nulis di situ. Jadi SQL query, SQL query dot active kedua sama dengan false. Nah, setelah kita falsekan, nah setelah kita falsekan, baru bentar, baru kita bersihkan SQL query dot tadi kan bagian propertinya SQL-nya ya, dot clear. Oke. Kemudian setelah kita bersihkan, kita tambahkan sintaksnya. SQL query dot SQL dot add. Oke. Add-nya itu kalau tambahkan kan dia sintaksnya insert into tabel barang. Nah, langsung values ya. Jadi langsung isinya values plus values itu dia quoted kode barang. Kode itu karena string dia itu pakai quoted string. Quoted string edit 1 text bahkan plus selanjutnya inputan kedua itu ada nama barang. Jadi quoted lagi edit 2 text plus. Nah, yang ketiga itu number kan dia. Karena dia number,
Berarti langsung aja. Edit 3. Tidak perlu di quoted. Text. Plus dalam kurung. Plus petik. Kurung tutup siku ini. Nah, ini. Nah, sudah. Kemudian, jadi ini adalah insert into ini untuk memasukkan file nilai ini ke dalam tabel barang. Kemudian kita eksekusi SQL-nya. Jadi SQL query dot exec SQL. Oke. Start. Dia ada, oh ya, kemarin tuh kalau ada apa? Ada komitnya ya dia. Kalau dia itu DDL, DCL sama DGL, DDL, DGL sama DCL dia ada komitnya dia. Kemudian SQL transaction commit. Nah, sudah. Kemudian kita tampilkan. Kita tampilkan berarti SQL query clearkan. Saya clearkan dulu. Nah, ini kan sintak untuk mengisi ya. Saya lanjutkan sekalian. Ketika diklik tombol itu tadi, ketika diklik tombol input tadi itu, atau ketika diklik button 1 dari ini, dia itu juga akan menampilkan ininya. Menampilkan hasilnya. Menampilkan hasil kan select bintang from tabel barang. Nah, sudah. Nah, kalau di ini, dia itu hanya menggunakan bar. Oh, dia hanya diaktifkan saja kalau salah ini. Dia ada resepnya apa enggak ya? Oh ya, dia hanya diaktifkan saja dia. Dia hanya diaktifkan saja. SQL query detektif sama dengan true. Nah, sudah ini. Kita jalankan. Nah, sudah. Misalkan 1, B01, pencet. Misalkan 50.000. Nah, ini sudah ya. Sudah masuk ya. Kemudian kan keramik tuh. A2 kan 125.000. Oke, sudah. Nah, itu. Nah, tadi saya masuk database-nya ya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan lagi ya, Pak. Ini masih yang input ya. Saya belum ke selanjutnya. Saya nyampaikan lagi. Dalam ini ada suatu menu. Nah, sini ada
dalam komponen standar ini ada suatu komponen yang namanya menu. Menu ini digunakan untuk apa? Menu ini yaitu digunakan untuk membuat menu yang ada di atas ini. Jadi misalkan kita ingin memberikan inputan ketika kita ingin buat menu itu bisa kita gunakan untuk macam-macam. Itu bisa kita buat melalui komponen menu ini tadi. Nah, misalkan saya ingin buat komponen menu untuk menampilkan tabel barang, tabel pelanggan, sama tabel satunya tadi apa? Transaksi. Tabel. Nah, berarti saya buat menu sini. Saya klik 2 kali. Nah, saya tambahkan menu di sini. Nah, menu 1 itemnya ini. Nah, saya sih misalkan saya menampilkan tabel barang. Kemudian saya enter, kemudian saya tambah lagi. Nah, kalau kita ingin membuat anak menu, tinggal diklik yang add submenu. Kalau kita ingin buat menu baru, add menu item. Nah, sekarang sini saya buat tabel pelanggan. Kemudian yang di sini itu saya buat lagi tabel transaksi. Ini tabel pelanggan seperti itu. Nah, kemudian kita close. Nah, kan muncul di sini dia, jadi menu seperti ini. Nah, misalkan kalau saya klik tabel barang, nah logikanya kalau saya klik tabel barang, di sini akan ketampil tabel barang dan akan menampilkan input data barang. Kalau saya klik tabel pelanggan, di sini akan ketampil tabel pelanggan, kemudian akan ketampil juga input data pelanggan. Kalau saya klik tabel transaksi, di sini akan ketampil tabel transaksi dan di sini akan ketampil input data transaksi. Misalkan yang pertama saya klik tabel barang dulu. Jadi pikiran saya, logika saya itu, ketika saya klik ini akan muncul tabel sama input data barangnya. Saya klik 2 kali di sini sintaknya, mengisi sintaknya 2 kali. Oh, nggak bisa dia. Ntar, saya klik 2 kali di sini, kemudian saya klik tabel barangnya, kemudian event. Saya klik eventnya, on click. Nah, jadi tabel barang, klik 2 kali menunya tadi. Nah, tabel barangnya, bagian eventnya, on click. Aku jadi gini ya. 2 kali, tabel barang, eventnya on click. Saya klik 2 kali. Nah, jadi di sini melakukan prosedur ketika yang menu satunya tadi itu, yang tabel barang diklik. Nah, di sini saya ingin menampilkan tabel barang. Oke, berarti saya copy aja. Pertama itu untuk mengisi, kita kan menampilkan itu menggunakan sintak SQL ya. Harus mengisi ini. Nah, syaratnya itu SQL query-nya harus kita nonaktifkan dulu. Jadi selalu di false, baru kita ketikkan ini. Nah, ini. Nah, sudah selesai nih. Cuma ini aja. False, clear, set bintang from tabel barang. Nah, misalnya kita ingin klik, kalau di tabel pelanggan akan ketampil tabel pelanggan. Ya udah saya klik di tabel pelanggan, eventnya on click. Jadi ketika diklik dia akan mengerjakan sintak ini. Nah, ini sintaknya itu saya menampilkan tabel pelanggan. Saya ganti aja ini. Tabel pelanggan seperti ini. Tuh. Oke. Nah, kemudian yang ini tabel transaksi juga sama. Dia akan menampilkan tabel transaksi. Ini saya kasihkan sintak ininya. Tabel transaksi. Nah, sudah, seperti dijalankan. Nah, ini tabel barang. Saya klik tabel pelanggan. Nah, dia akan menampilkan tabel pelanggan transaksi. Dia akan menampilkan tabel transaksi. Nah, di sini ya ini masih belum buka ini karena kita belum sembunyi-sembunyikan gitu. Oke, nah sekarang kita ini hanya untuk menampilkan saja dulu. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan
kolom inputannya, ya udah kita buat kolom inputan. Buat kolom inputan 12. Nah, ini kan input untuk data barang ya. Saya sekarang membuat inputan untuk data ini, data pelanggan. Berarti saya buat seperti ini lagi. Misalkan saya taruh di sini. Nah, grup box-nya ini adalah isinya input data pelanggan. Data pelanggan, sebentar, ini sudah. Data pelanggan tadi ada kode pelanggan, kemudian ada nama pelanggan, kemudian ada alamat, kemudian ada nomor telepon. Nah, itu kita buat inputannya. Dan saya buat tombol inputnya. Nah, itu. Nah, jadi sekarang saya punya dua grup box data barang dan data pelanggan ini. Nah, kemudian sekarang dua ini kita manipulasi. Jadi ketika saya tabel barang, yang grup box input data pelanggan ini, di mana sini tuh nama grup boxnya tuh grup box 2 akan tersembunyi. Ketika saya klik tabel pelanggan, nanti yang data pelanggan ini tertampilkan, yang data barangnya itu dia itu kan apa? Tersembunyikan. Nah, sintaksnya bagaimana ini? Tadi ini di on click ya, ini on click. Nah, di sini. Nah, tadi namanya adalah grup box 1 dot visible 2 sama dengan jadi kalau diklik yang tabel barangnya, yang grup box 1 tuh visible-nya itu dia true. Visible true itu maksudnya dia terlihat seperti itu. Yang sini, kemudian yang dia akan menyembunyikan juga yang kedua, yang grup box 2. Kemudian yang di sini juga sama. Jadi kalau diklik yang menuju item 2 kan dia yang tabel pelanggan ya, tabel pelanggan. Jadi yang di sini ganti false, yang grup box 2 akan ditampilkan seperti true. Nah, jalankan. Nah, ini kan. Nah, ini dua-duanya ketampil. Kalau saya klik ini, tabel barang, maka dia akan menampilkan di sini diganti tabel barang, di sini akan input data barang. Nah, yang di sini disembunyikan. Kalau tabel pelanggan, dia akan menampilkan tabel pelanggan di sini pakai sintak yang ini. Ya, menu item 2 ini ya. Jadi menampilkan tabel barangnya itu, menampilkan data barangnya itu, tabel barangnya ini pakai SQL query. Kemudian untuk kemudian selanjutnya dia akan menyembunyikan grup box 1. Jadi ini akan disembunyikan dan menampilkan grup box 2. Jadi yang grup box 2 sembunyi tadi akan tampil. Coba. Nah, jadi yang sini di sini akan ketampil, yang grup box 1 tadi tersembunyi, di sini ketampil. Kalau saya klik ini, tabel barang ini, dia akan mengerjakan
ini akan dirubah menjadi tabel barang, kemudian grup box 1 visible-nya true, berarti yang grup box 1 akan ketampil, grup box 2 visible-nya akan false, maka ini akan tersembunyi. Nah ini, jadi kalau di gini-gini kan seperti ini. Nah, tampilan ini masih kurang bagus ya. Nah, kalau kurang bagus, nah bisa kita tumpuk biar lebih bagus tampilannya. Bentar. Nah, jadi ini langsung kita tumpuk di sini saja. Nah, saya jalankan. Dia kan tidak terlihat seperti, nah ini, oh ini input data barang, input data pelanggan. Nah, jadi tidak begitu kelihatan. Nah, jadi ya, yang selama ini apa kita lihat aplikasi itu dia bisa animasinya itu bisa bagus seperti ini, ya, karena sebenarnya itu bukan buatan kita sendiri. Ya, maksudnya bisa kita buat gitu loh. Jadi yang selama ini kita lihat aplikasi itu kalau diklik-klik itu dia bisa berubah-ubah seperti ini. Nah, sebenarnya itu berdasarkan logika kita sendiri, logika dari developernya. Jadi itu. Untuk untuk input, ini tabel barang kan bisa ke input tadi ya. Misalkan sini B004. Sini misalkan batu bata. Bata merah. Merah itu 2000 kan. Nah, seperti itu. Kalau tabel pelanggan, ada input. Nah, dia tidak akan melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita belum isi sintak inputnya ini. Karena sintak inputnya belum kita isi. Nanti ngisi sintak inputnya, yaitu sama dengan sintak itu yang pertama. Ini bisa ditambahkan. Nah, sekarang saya ingin masuk ke bagaimana cara untuk mencari data. Mencari data. Dan masuk, nah, misalkan ini input ya. Cari data ya. Cari data. Kalau logika SQL-nya sendiri, cari data itu kan dia eh, cari data itu hanya eh, berdasarkan sintak itu kan, sintak select itu kan. Nah, kalau di SQL-nya sendiri cari data itu hanya berdasarkan sintak select. Nah, coba ini, SQL query-nya. Coba ini kan masih yang lama ya, belum terupdate ya. Coba aktifnya saya false-kan dulu, kemudian aktifnya saya true-kan. Oh, oke, sebentar. Just visualization aja, saya simpan dulu. Dua 2025, 425. Contoh database pembangunan. Misalnya ini. Ya, sudah. Udah aku tampil. Nah, scale-nya. Select bintang from tabel bar. Lalu tabel barangnya sudah ada isinya ya. Kalau tabel barangnya sudah ada isinya, kan nggak tampil. Nah, ini sudah ada isinya. Saya close dulu aja ya. Kalau saya restart aja ini. Oke, Lazarus.
Nah, sudah ketampilkan tadi. Nah, ini. Nah, sebenarnya sintak untuk mencari barang itu kan sebenarnya pakai itu saja kan, apa? Pakai select tapi yang menggunakan where. Contohnya ini. Contohnya saya pakai select tapi yang syarat. Nah, select bintang from tabel barang. Akan menampilkan semua where dengan syarat ini untuk mencarinya ya. Where syaratnya itu misalkan kode barang sama dengan tanda petik B002. Tuh. Nah, coba ini ya. Saya oke kan. Kemudian kita jalankan. Nah, ini. Jadi logikanya kan nah, jadi untuk mencari sesuatu kita menggunakan perintah select seperti ini. Select ini menggunakan perintah SQL. Select bintang from tabel barang well kode barang. Kemudian itu. Nah, misalkan kita ingin ganti misalkan saya ingin cari chat gitu. Tapi chat itu kan dia di nama barang ya. Nah, get nama barang chat gitu. Nah, ini kita matikan dulu. Di situ kita, nah, ketemu kan, yang nomor satu chat. Nah, setelah kita tahu sintak SQL-nya, nah, bagaimana cara, masa orang apa, orang awam nanti mencari barangnya itu apa, mencari itu-itunya itu menggunakan Lazarus yang ribet seperti ini? Nah, tidak kan? Nah, maka kita harus membuat suatu tampilan user face, tampilan UI yang memudahkan pengguna untuk mencari apa yang ingin dicari dari data dari tabel itu. Nah, jadi gini aja caranya. Nah, berarti pokoknya kita sudah tahu sintak untuk carinya ya. Sintak untuk carinya itu ini. Nah, select bintang from where. Where-nya tergantung dengan syaratnya apa yang mau dicari. Kode barang, nama barang, atau harganya. Oke, ini sudah. Ini saya kembalikan di awal dulu. Biar bisa ketampil semua barangnya. Nah, ini semuanya. Terus, nah, carinya itu misalkan di sini. Carinya itu misalkan di sini. Nah, saya buat ini lagi. Saya buat button lagi namanya button cari. Button cari. Nah, kemudian kalau button cari ini diklik, dia akan menampilkan suatu kolom pencarian gitu aja mungkin ya. Jadi kalau button cari ini diklik, nah ini saya pindahkan dulu ini. Oh, enggak pas sini aja. Saya carinya itu, oke. Nah, saya pakai ini aja. Saya pakai tombol saya gini. Di sini tuh namanya cari data. Oke. Jadi di mata kuliah pemrograman itu eh, benar-benar kita dituntut untuk menggunakan logika kita sama ya gimana sama kreativitas kita. Nah, gimana cara kita untuk membuat sama logika itu digunakan bagaimana cara untuk membuat suatu program. Nah, itu pakai logika. Di logikanya itu mau cara nyintak ngodingnya itu seperti apa gitu. Kemudian eh, selain itu kita juga dituntut untuk eh, kreativitas. Nah, kreativitas itu maksudnya yang tadi ketika
ternyata untuk cari data sintaknya itu seperti itu tadi, select bintang from, nah select bintang from, nah ini select bintang from tabel barang where, nah gimana cara kita supaya ini mudah untuk digunakan untuk orang awam, nah itu, makanya kita harus cari cara, nah kreativitasnya ada di situ. Nah misalkan saya punya caranya itu tidak hanya ini aja ya, nanti bisa dikembangkan lagi. Misalkan ketika saya ingin mencari dari data dari tabel barang ini, saya klik cari ini akan memunculkan apa ini suatu group box yaitu cari data. Nah di cari data ini kan untuk cari data tadi ada ininya ya apa? Ada berdasarkan kode barang, nama barang atau harganya itu kan. Nah sini saya ingin menspesifikkan pencarian saya itu berdasarkan apa. Soalnya saya buat combo box. Mana combo box? Combo box, bentar. Nah ini. Nah, combo box. Nah, combo box ini nanti membaca, dia akan membaca pencarian kita tuh berdasarkan kolom yang mana gitu. Nah, jadi combo box ini dia akan mengisi ketika dicari dia akan memasukkan kolom-kolom yang ada di sini ke dalam sini. Nah, coba berarti kita nyintaknya itu ada ngodingnya itu ada di cari ini. Nah, di T button 3 klik. Nah, sebentar. Nah, langkah untuk memasukkan ini, untuk membaca judul kolomnya, nanti judul kolom itu akan kita masukkan dalam combo box ini. Itu caranya, nah, coba kita lihat dulu. Ada di modul praktikum. Tapi ini menggunakan DLP ini ya. Tapi DLP itu dia tidak digunakan karena eh, dia itu berbayar. Nah, jadi kita beralih ke Lazarus, di mana Lazarusnya ini dia open source dan gratis. Tapi sintaknya hampir sama karena Lazarus ini versi open source-nya dari Delphi. Nah, saya ingin memindahkan kolom. Oh, ini mungkin. Nah, ini. Ada tabel first, ada tabel field count min 1, bobot, ada tabel fields. Oh ya, ada tabel ya. Ya, oke, oke. Nah, pertama itu kita bersihkan dulu combo box-nya. Jadi combo box-nya dia bisa diisi ya. Isinya itu dia di bagian eh, items. Nah, ini items-nya. Jadi bisa diisi, nanti bisa di kode barang, nama barang, dan itu. Jadi kita bersihkan di sini, berarti combo box. Kita bersihkan dulu itemnya. Dot item, dot clear.
Nah, ini ya. Jadi kita bersihkan dulu, baru kita isi. Secara otomatis membaca dari sininya. Berarti db grid, salah. db grid 1 dot first. db grid 1 dot first. Ini salah. SQL query ya. SQL query dot, oh ya, SQL dot first. Nah, jadi karena tabelnya ada di SQL query-nya, dia baca di SQL query. Setelah itu, nah kita lihat sini, dia ada perulangan. Var 2 i jar. Nah, setelah itu, SQL query for i titik 2 sama dengan 1 to SQL query dot field count min 1 tuh. Nah, ya kemudian combo box 1 dot item dot add SQL query dot field field ke i dot field name. Oh, ada S-nya. Nah, field name. Ya, sudah. Nah, sudah. Dia akan mengisi ini, pindah ke sini. Lagi nih. Oke, sudah. Kita jalankan. Oke, kalau saya cari, begini. Nah, nama barang sama harga. Kodenya udah kehitung ya? Oh, sebentar. Jadi ini kurang satu. Tadi hanya baca nama sama itunya aja, sama harganya. Kodenya enggak kehitung. Berarti ini, oh jangan. Oh, ini min 1. Oh, ini min 1 mungkin. Ya, dari field 0 dulu berarti. Oke, berarti ini min 1. Ini 3. Jadi kalau gini, ini dari min 1. Cari. Nah, ini. Kode nama barang. Kode barang, nama barang, sama harga. Nah, jadi kita sekarang bisa, nah ketika ini berubah, oh carinya hilang ya. Carinya hilang. Sebentar, oh ini, saya buatkan lagi untuk yang tabel pelanggan ya. Saya buatkan lagi untuk yang tabel pelanggan. Jadi apakah nanti dia bisa otomatis juga tabel pelanggan ini? Jadi saya buatkan tombol cari dulu di sini. Nah, ini cari untuk yang tabel. Oke. Nah, sudah. Nah, sintaknya kan berarti kurang lebih aja ya. Saya copy dulu.
korup ya. Saat, oh, ini Gerard. Nah, caranya udah ada isinya. Di ini sekarang. Oke. Ini captionnya cari. Nah, saya klik 2 kali. Oh, ini di sini prosedur dewa tempat. Saya kopikan ini. Nah, dan kita jalankan. Oh ya, inya. Nah, variabel itu dia ada variabel lokal sama variabel global. Nah, kalau kita mencantumkan i-nya itu di sini, maka i-nya itu hanya digunakan pada prosedur ini saja. Kalau kita ingin membuat variabelnya jadi variabel global, harus gimana? Ditaruh yang bagian variabel yang paling atas sendiri. Sehingga variabel itu bisa digunakan di semua prosedur. Nah, ini var ini. Nah, saya taruh di sini. I-2 integer. Ini adalah variabel globalnya. Nah, sudah. Nah, ini kode bareng kalau saya klik cari, tabel barang, klik cari, nanti akan keisi kode nama sama harga. Saya klik tabel pelanggan, nah dia akan pindah ke input data pelanggan. Kalau saya klik cari, dia akan memasukkan kode nama, nomor telepon, sama alamat. Kode alamat sama nomor telepon. Kode nama pelanggan, alamat, sama nomor telepon. Nah, jadi seperti itu. Itu ya. Nah, selanjutnya, ini. Oh ya, ini kan masih cara untuk memasukkan kolomnya, kolom dari tabel ke dalam pengobok ini ya. Kita belum cari datanya. Nah, kita sudah dapat tadi sintaknya cari data. Tadi kan sintaknya cari data itu dia kan select bintang from nama tabel where. Nah, ini nama kolom sama dengan, nah, yang dicari itu apa? Yang dicari kan gini tadi kan. Nah, kita tuh sudah bisa nama kolomnya. Nah, sekarang kita membuat apa yang mau dicari dari kolom itu. Nah, kita tambahkan aja ini. Pencarian. Nah, ini. Edit. Nah, misalkan kita mau, nah dari sini apa yang mau dicari? Tapi kalau ingin, tapi kalau ingin memudahkan lagi, kita pakai pengubah lagi aja. Biar dia itu, nah jadi kan kita tadi sudah bisa memindahkan nama kolom ini ke dalam combo box 1 ini. Nah, sekarang kita akan memindahkan ketika di sini saya pilih misalkan kolom kode barang. Nah, kemudian di sini akan ketampil combo box lagi, buat combo box lagi. Dia akan lebih mudah daripada kita mencarinya itu ngawur. Daripada mencarinya kita ngawur, maka ketika ini saya pilih suatu nama kolom di sini, maka di combo box 2 ini akan ketampil data-data yang ada pada kolom itu. Nah, itu ada caranya juga. Nah, caranya adalah, nah ini sudah saya ke combo box 2.
Baru kemudian saya klik di combo box 1 ini. Eventnya itu apa? Eventnya on change. Jadi ketika ininya berubah, maka dia akan memasukkan data-data pada kolom ini ke dalam sini. Jadi saya klik 2 kali. Oke, udah ya. Nah, sintaknya apa? Nah, sintaknya itu seperti ini. Jadi field count ini dia nama kolomnya. Sekarang kita yang itu apa? Oh, ini nggak usah dot first juga nggak apa sebenarnya. Nah, ini berarti SQL query-nya kita letakkan di awal dulu pointer. Nah, SQL query dot first ini maksudnya apa? Ini sebenarnya nggak perlu first, nggak apa yang tadi. Ini yang nggak perlu first juga nggak apa. SQL query first itu maksudnya meletakkan pointer ini di awal data gitu. Karena ini dia itu bacanya per apa? Karena dia itu bacanya per kolom ini, dia tidak perlu dilakukan di awal juga nggak apa. Nah, yang perlu dilakukan di awal tuh sekarang kita mau bacanya per baris. Kalau per baris nanti kan ini akan bergerak-gerak dia. Kemudian for i titik 2 sama dengan 1 itu eh, field to data banyak data record count to SQL query dot record count. Nah, record count itu maksudnya banyak datanya ini ada berapa? Kalau sini kan ada 4 kan, berarti nas 4 gitu. Tuh. Nah, kemudian dia akan mengisi ini. Oh, pertama berarti combo box 2 dikelirkan dulu berarti. Combo box ini dikelirkan dulu supaya apa? Eh, isian dari sebelumnya itu hilang. Kalau ada dasinya, misalkan dasinya gitu. Ini combo box 2 dot item dot add. Nah, add ini SQL query dot. Nah, baca datanya. Bentar, baca datanya itu oh ini field by name as string. Oh, oke. Field by name combo box 1 dot text dot as string. Nah, itu. Kemudian ini ada BG-nya.
in SQL dot next. Nah, next itu apa? Next itu maksudnya menjalankan pointernya tadi ke bawahnya. Nah, ini sudah, coba kita jalankan. Belum saya close ini. Cari, akan keisi. Nah, ketika saya pilih, nah, nah ini jalan dari 1 sampai 4. Nah, dia akan mengisi B1, B2, B3, B4. Nah, kalau saya klik nama barang, nah, dia akan cat keramik. Nah, kalau saya klik harga, nah, saya milih seperti ini. Atau bisa juga kita tuliskan, misalkan nama barang. Nah, saya klik C, A, T gitu. Bisa juga cat gitu. Nah, sekarang kita sudah punya ini. Nah, jadi yang ini tadi itu, nah yang bagian sini itu ada combo box 1. Yang sini yang dicari ini ada di combo box 2. Nah, saya combo 1 ini jadi combo 2. Nah, sekarang tinggal mengaplikasikan ini, Nah, kita pakai apa? Nah, kita pakai button lagi. Bahkan di sini saya kasih nama cari lagi. Nah, cari lagi. Oh ya, kemudian di combo box ini dia ada itunya ya, Pak? Ada ini item indexnya. Item index negatif. Item index itu negatif 1 itu. Dia artinya setting jadi 0 saja. Kenapa 0? Untuk menampilkan, oh nggak bisa dia. Negatif 1, nggak apa. Nah, cari tadi ya. Nah, tadi, oh ini, nah, ini sudah bisa. Tadi nggak bisa diganti, mungkin gara-gara itu. Masih dijalankan. Nah, ini, oh, sebentar. Udah bisa dia. Nah, sudah. Berarti cari ini, dia akan mengaplikasikan ini. Aplikasikan sintak pencariannya ini. Nah, berarti saya klik 2 kali, kita isi. Nah, button 5-nya ini. Nah, di sini berarti kita sintak SQL. Berarti SQL itunya, query dot aktifnya kita false-kan. Kemudian SQL query dot SQL-nya kita clear-kan dulu. Kita bersihkan dulu dari sintak-sintak sebelumnya. Kemudian SQL query kita tambahkan. SQL.add. Nah, ini berarti select bintang from. Ntar, kita kopikan ini aja. Oke. Oh ya, sampai anu ya. Sampai tanggal jam 13.10 ya. Oke. Iya, Pak. Mana Oh ya. Oke, Pak. Nih, tinggal 2 sintak lagi. Sebentar ya. Tapi misalkan ada yang ada keperluan, silakan itu apa? Silakan keluar dulu nggak apa. Tapi kalau yang belum tidak ada keperluan, ini saya tinggal 2 baris lagi. Oke. Kalau ada keperluan silakan duluan nggak apa ya. Bentar, select bintang from, ini kurang dikit nanggung. Nama tabelnya tadi kan tabel
tabel. Tapi ini tergantung itunya ya Pak, tergantung apa lah. Kita anggap tabel barang dulu. Where. Nah, nama kolom ini kan tadi dari combo box 1 ya. Berarti combo box dot text. Nah, plus sama dengan yang dicari itu ke kalau karena bentuknya teks, nah berarti ini berarti pakai quoted string dari kelompok 2 teks ini baru ada kurung tutupnya deh. Oh ya, ada kurung tutupnya. Kurung tutup gini mungkin ya. Gini berarti. Nah ya sudah. Terus, nah ini SQL query dot aktifnya baru kita turukan. Nah selesai ini deh. True. Nah coba kita lihat. Nah, ya ini sudah. Misalkan ini kita cari, ini kita milih berdasarkan nama barang. Misalkan sini keramik A2. A2. A2 ya. Coba cari. Nah, dia akan bisa milih keramik A2. Misalkan ini nama barangnya tetap ya. Misalkan kita cari keramik A1. Bisa kita pilih dari sini. A1, cari A1. Kata merah, kata merah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang pencarian data. Nah, ini saya berikan nanti silakan sambil dibaca-baca lagi. Nah, ini kalau mau nyoba silakan dicoba membuat isian tabel pelanggan. Nah, ini data pelanggan kan belum ada isinya kan. Nah, silakan dibuat cara inputnya, cara carinya, sama di tabel transaksi juga. Cara inputnya sama cara carinya. Silakan dilengkapi ini. Nah, jadi mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada